Pemkab Jember memang terus melakukan perbaikan infrastruktur terutama pengaspalan jalan karena memang sudah sejak lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jember yang sudah setiap hari merasakan jalan rusak yang berlubang. Anggota Komisi C DPRD Jember Imron Baihaqi sangat mengapresiasi kinerja Pemkab khususnya Bupati yang mulai menepati janji khususnya perbaikan jalan. Namun politisi P3 ini juga meminta kepada Pemkab untuk tidak hanya fokus kepada percepatan perbaikan, namun juga harus memperhatikan kualitas pengerjaan. Hal ini dinilai sangat penting agar perbaikan jalan yang sudah dianggarkan sekitar 1 triliun rupiah dari uang rakyat tersebut bisa berkualitas baik sehingga lebih awet. Jadi ya saya bersyukur dan berterima kasih kepada yang terkait di situ karena memang aspal ini sudah dilaksanakan sekarang, jadi artinya percepatan di situ sudah ada, upaya percepatan sudah ada, tapi lagi-lagi saya meminta jangan dikarenakan percepatan ini sehingga mereka tidak memperhatikan kualitas itu tersebut. Jadi kan kita sudah tahu karena dana yang dipakai itu adalah multi-yes kan begitu, harusnya minimal 2 tahun ke depan lah, oke, harus lebih bagus gitu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Petugas dan warga melakukan pencarian korban tenggelam di Sungai Tanggul di Desa Kencong. Mereka menyusuri seluruh aliran sungai dengan memakai peralatan seadanya. Korban bernama Syafi'i yang merupakan santri pondok pesantren Asunia Kencong itu tenggelam saat mandi bersama teman-temannya pada pukul 4 sore seusai kerja bakti membersihkan gorong-gorong di area sekolah. Saat mandi di sungai, korban mengajak teman-temannya untuk berenang menyeberangi sungai dengan cara berenang. Seluruh temannya berhasil menyeberangi Sungai Tanggul, namun korban yang berumur 18 tahun asal Dusun Legong, Desa Ponjen, Kecamatan Kencong itu justru terseret arus. Rekan-rekan korban sudah mencoba mengejar untuk melakukan pertolongan, namun korban sudah tenggelam terbawa arus sehingga semakin hilang tak terlihat. Pencarian terus dilakukan sampai keesokan harinya dengan melibatkan Satpol Air yang berkoordinasi dengan Polres Jember. Sekitar radius 1 km dari tempat kejadian, tepatnya di selatan Jembatan Pocong, Dusun Ponjen, Desa Kencong, jenazah korban terlihat timbul tenggelam dan kemudian ditolong oleh warga. Itu lewat depan saya nih, Pak. Depan sampean? Iya. Tadi tiba-tiba hilang langsung atau kena pegang langsung? Iya, tadi ke sana ada yang lihat, terus saya masukin itu, saya cemplungin itu buat menenten, Bun. Istilahnya sampai nyegat itu ya? Nggih. Terus kok pun mentas nih, Pak. Mentas sembriki itu, Bun. Terus saya enten ningali malih, gue langsung nyemplung nih, Bun. Akhirnya ketemu itu ya? Nggih. Terus dibantu teman-teman? Iya. Kondisinya sudah meninggal atau gimana, Mas? Udah meninggal. Diperkirakan umur berapa ya? 14 kalau nggak salah. Jenazah korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat dan sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Asunia melaksanakan kegiatan pembersihan gorong-gorong yang dari aliran pondok menuju ke Sungai Tanggul Kencong. Sehingga santri bersama rekan-rekannya kurang lebih ada 20 santri melaksanakan pembersihan gorong-gorong. Setelah kegiatan tersebut sekitar jam 4 sore mereka melaksanakan kegiatan mandi di sungai dan ternyata korban ini beserta 1 orang rekan lainnya akan menyeberang ke sisi sebelah sungai dan tenggelam dia karena memang tidak bisa berenang. Sempat ditolong temannya enggak dan waktu itu? Temannya sempat menolong, namun karena derasnya air yang ada di Jalan Tanggul ini korban tidak bisa dibantu pada saat itu. Dari Kencong, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia, petugas melakukan penyuntikan vaksin rabies kepada puluhan anjing dan kucing di Desa Rejo Agung, Kecamatan Semboro. Desa ini dipilih sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi karena mayoritas penduduknya beragama Nasrani, sehingga banyak yang memelihara anjing. Menurut Kepala Desa Rejo Agung Arianto, jumlah anjing di Desa Rejo Agung Semboro lebih dari 120 ekor. Hari Rabies Sedunia yang mengambil tema Rabies Fake Not Fair atau penyakit rabies nyata tapi tidak perlu ditakuti ini melibatkan tenaga kesehatan hewan dari Jember dan Bangsal Sari yang disebar di 2 dusun yaitu Wonosari dan Dusun Kerajaan. Kebetulan pada hari ini ada program dari Dinas Peternakan Provinsi dan ditindaklanjuti oleh Dinas Peternakan dari Kabupaten Jember. Dan kaitan hari ini vaksinasi untuk kesehatan anjing yaitu rabies, dan kebetulan juga
untuk Desa Rejagung yang satu sisi mayoritas Kristiani, jadi setiap rumah itu mayoritas itu mempunyai peliharaan anjing. Kira-kira berapa Pak jumlahnya Pak? Seluruhnya dari kami data yang ada di desa kami ini, untuk jumlah hewan binatang anjing ini sekitar ada 120 lebih. Menurut Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Kabupaten Jember, Dr. Hewan Elok Kristianti, penyakit rabies bisa menular dari hewan kepada hewan dan juga bisa menular kepada manusia. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk mencegah penularan rabies dengan mengadakan vaksinasi kepada hewan peliharaan secara gratis. Rabies itu adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh virus yang bisa menyerang hewan maupun manusia dan sifatnya zoonosis. Angka kematiannya tinggi, tetapi bisa dicegah dengan cara vaksinasi. Untuk penyakit rabies ini, pemerintah melakukan kegiatan vaksinasi gratis pada hewan-hewan yang berisiko menyebarkan penyakit rabies seperti anjing dan kucing yang merupakan hewan peliharaan. Ya, kepada masyarakat yang memiliki hewan peliharaan agar rutin memeriksakan kesehatan hewannya dan melakukan vaksinasi, baik itu vaksinasi rabies maupun vaksinasi penyakit yang disebabkan oleh penyakit yang lain. Warga sangat senang dengan program vaksinasi rabies gratis ini sehingga mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah. Punya peliharaan anjing berapa Pak? Saya punya 2. Sudah disuntik semua tadi Pak? Sudah Pak, semuanya sudah disuntik vaksin. Pak, dengan adanya program pemerintah untuk vaksinasi gratis ini bagaimana menurut pendapat Bapak Pak? Menurut saya sendiri, dengan adanya program pemerintah mengenai vaksin terhadap anjing, saya pribadi sangat senang Pak. Ada gunanya, ada baiknya, karena bisa saja kalau bapak anjing itu galak, kalau sampai terjadi menggigit orang itu tidak berbahaya sampai kena racunnya yang namanya rabies Pak. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Hampir setiap musim penghujan, Desa Sumberagung, Kecamatan Sumberbaru selalu terjadi banjir. Air yang merendam tanaman jagung selama berhari-hari selalu mengakibatkan gagal panen karena tanaman menjadi busuk dan mati. Sedangkan tanaman padi masih cukup tahan terhadap banjir genangan namun tidak dalam waktu yang terlalu lama. Banjir di persawahan ini disebabkan oleh pendangkalan dan penyempitan sungai terdekat karena memang sudah lama tidak dilakukan normalisasi. Sawah di Sumberagung banjir dengan akibat itu Pak, pendangkalan sungai Tanggul Lama, ini sungai Tanggul Lama Pak ya, pendangkalan Tanggul Lama dan juga penyempitan. Artinya fungsi dari regasen atau regasen berem itu banyak yang difungsi alihkan ditanami Pak. Atau di sana bahkan ada kandang itu, dan juga Sumberagung nggak harus hujan Pak kalau mau banjir. Di Jatiroto atau di daerah pegunungan hujan deras di Sumberagung pasti akan terjadi banjir. 3 tahun yang lalu pernah didalamkan, cuman kurang maksimal Pak, kurang maksimal. Jadi kami minta pelebaran sungai lah normalisasi maksudnya seperti itu. Petani mengaku sudah sangat sering mengalami gagal panen karena sawah terendam banjir. Dari Sumberbaru, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Akses jalan menuju Wana Wisata Tanjung Papuma yang dikelola oleh Perum Perhutani KBM Ekowisata Jawa Timur ini mulai diaspal dengan target pengerjaan sepanjang 4,2 km dengan lebar 3 meter. Proyek pengerjaan terus dikebut karena sebelumnya memang banyak pengunjung yang mengeluh atas kerusakan jalan menuju destinasi wisata terbaik di Kabupaten Jember ini. Dengan perbaikan ini dipastikan akses pengunjung akan lebih mudah, sehingga potensi keindahan Pantai Pasir Putih dan Pantai Malian Kecamatan Wuluhan bisa ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik. Menurut Kuako, selaku Site Manager Wana Wisata Tanjung Papuma, pengaspalan jalan tersebut dikerjakan sejak tanggal 27 September 2021 oleh Mitra Perhutani. Untuk pengaspalan ini panjangnya 4,2 km. Dari pintu masuk sampai menuju loket. Harapannya setelah pengaspalan ini
untuk wisatawan akan lebih ramai lagi berkunjung ke Tanjung Papuma karena mulai dulu yang dikeluhkan adalah akses jalan. Pihak pengelola wisata Papuma juga menghimbau kepada pengunjung untuk tetap menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus corona. Dari Jember, Bambang Sugiarto dan Fawaid Jember 1 TV melaporkan. Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 di Kabupaten Jember mulai menurun dan kini berada di level 1 sesuai rilis Menteri Dalam Negeri. Berbagai sektor seperti ekonomi masyarakat dan pariwisata perlahan mulai bangkit meski tetap harus memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya seperti yang ditawarkan oleh pegiat wisata Jember yang bersinergi dengan Dinas Perhubungan ini, yang menawarkan paket wisata dalam kota sambil belajar mengenal sejarah kota Jember. Berbagai lokasi dan bangunan bersejarah di pusat kota Jember seperti Gereja Santo Yusuf, Masjid Jamik, Tugu 0 km, Jam Matahari, Menara Air Pasar Tanjung hingga bangunan bersejarah milik PT PN 12 ditawarkan menjadi destinasi wisata kepada para wisatawan. Tak hanya berwisata, pemandu juga menjelaskan kisah dan sejarah bangunan tua tersebut yang menjadi cikal bakal seluruh perkembangan kota Jember dari zaman penjajahan Belanda hingga sekarang. Salah satu wisatawan, Lina, mengaku senang mengikuti tur wisata dalam kota ini. Meski warga Jember asli, Lina mengaku baru kali ini melihat dan mendengar penjelasan mengenai kisah dari bangunan bersejarah yang ada di kota Jember. Sangat menyenangkan ya, karena ini baru di Jember, kita bisa menikmati kotanya. Kemudian ternyata banyak yang baru kita ketahui dengan mengikuti Jember City Tour ini. Tadi naik apa? Tadi naik bis Damri. Apa saja Mbak tadi yang dikunjungi? Mulai dari Pemkab, kemudian ke Gereja Santo Yusuf, kemudian ke Masjid Jamik, baru ke Menara Air di Pasar Tanjung. Sementara itu, menurut pegiat wisata Jember Hasti Utami menjelaskan, City Tour ini sebagai salah satu terobosan untuk membangkitkan pariwisata di Jember setelah 2 tahun vakum karena pandemi COVID-19. Kini, dengan regulasi protokol kesehatan dan adaptasi new normal, diharapkan potensi pariwisata di Jember bisa semakin dikenal dan tentunya berimbas pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. City Tour pagi hari ini kemana saja ini rutenya? Hari ini kita putar-putar pusat kota Jember ya, dari Gereja Katolik Santo Yusuf, kemudian ke Gedung Pemkab, ke Masjid Jami Al Baitul Amin, ke Pasar Tanjung, kemudian ke kawasan Pasar Johar, kawasan perbioskopan, kemudian di sini di kawasan Heritage Perkebunan. Ada gedung namanya Gedung LMOD, dia punya sejarah penting dalam sejarah perkembangan perkebunan Indonesia. Pesan apa sih Mbak khususnya buat pariwisata di Jember ini dengan adanya City Tour seperti ini? Oke, kita bikin City Tour dengan harapan ini orang-orang kan nggak bisa tamasya kemana-mana. Kita maksimalkan potensi yang ada agar yang pertama orang Jember tahu potensi Jember, bahwa Jember itu nggak biasa tapi ternyata luar biasa. Yang kedua, tamasya tidak mati, tapi tamasya itu atau pariwisata tetap berjalan dengan protokol yang baru, dengan adaptasi new normal. Dengan spot-spot yang ada ini bisa menjual nggak Pak untuk Jember sendiri pariwisata? City Tour ini sendiri sudah jalan hampir 4 tahun dan semuanya ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi itu sangat ramai banget. Kita ada yang Jember Heritage Walking Tour, jalan kaki. Ada yang jalan kaki, ada yang naik bis kayak sekarang, ada yang naik angkot. Nah, bagi Anda yang tertarik mengikuti wisata tur dalam kota ini, bisa langsung menghubungi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember atau melalui media sosial Angkutan Wisata Jember. Dari Jember, Yudisari Jember 1 TV melaporkan. Bukit Terapi atau dikenal dengan sebutan B9 ini berada di Desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurejo, Jember. Wisata tersebut mulai banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal dari berbagai daerah.
Biasanya pengunjung datang saat sore hari karena memang pemandangan di tempat ini sangat indah saat menjelang matahari terbenam. Tempat ini sangat cocok untuk liburan bersama keluarga karena selain bisa menikmati pemandangan alam yang sangat luas, di tempat ini juga sudah disiapkan berbagai fasilitas seperti jogging track dan juga tempat bermain anak-anak. Ibu nama siapa, Bu? Ria. Ibu Ria. Bu Ria, setelah datang ke sini gimana terkait dengan pemandangannya di sini? Kalau masalah pemandangan sih paling bagus tuh sore ya Pak ya. Jadi kalau lihat sunset sih biasanya. Selain lihat sunset, apa Bu sebelumnya yang dilihat di sini pemandangannya? Pemandangan pegunungan, sawah-sawah yang terlihat lebih hijau. Gitu ya. Tapi cocok nggak Bu kalau tempat ini menjadi tempat bermain warga pedesaan ini Bu? Cocok Pak, soalnya kan terjangkau. Dari jaraknya juga dekat, nggak terlalu jauh. Gitu ya. Namun tidaklah lengkap jika pengunjung tidak menikmati sunset dari puncak bukit ini, karena pemandangan di sore hari bisa terlihat jelas dan mengagumkan. Adalah Karimullah, selaku pemilik wisata B9 yang menjelaskan bahwa lokasi wisata yang dibangun tersebut terletak di atas tanah hak miliknya. Dan ke depan, ia akan bekerja sama dengan Taman Nasional karena tata letak wisata Bukit Terapi ini berdampingan dengan lokasi Taman Nasional Meru Betiri. Menurutnya, tempat wisata tersebut juga diperuntukkan untuk terapi kesehatan jasmani dan rohani, sehingga bisa menghilangkan stres dan mengurangi depresi. Ya, saya melihat ini ada potensi ya, potensi alam. Dan kalau kita kaitkan dengan kesehatan, salah satunya adalah wisata alam yang lebih berorientasi kepada nilai-nilai kesehatan. Wisata yang juga di dalamnya ada edukasi. Untuk objek wisata ini? Ini berdasarkan buku karena ini warisan orang tua yang saya peroleh sekitar 4 hektar. Dan kemarin sudah ada pembicaraan dengan Taman Nasional, dengan Pok Darwis yang ada di sini. Kita untuk mengembangkan titik ini menjadi titik transit menghubungkan Pantai Nanggelan dan Bandiali. Seperti itu. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Bambang Suhendro, usia 53 tahun, warga Dusun Kendalan, Desa Semboro, Kecamatan Semboro ini ditemukan meninggal di dapur dengan cara gantung diri. Tetangga yang menemukan jenazah tersebut langsung berteriak meminta tolong kepada tetangga yang lainnya, sehingga sebagian warga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada petugas, baik perangkat desa maupun Polsek dan Koramil, termasuk dokter dari Puskesmas Semboro. Setelah petugas datang dan disaksikan oleh pihak keluarga korban, jenazah langsung diturunkan dan dibawa ke Puskesmas Semboro. Jenazah tidak jadi diotopsi karena pihak keluarga sudah ikhlas dengan kejadian tersebut. Menurut saudara korban, Didit, kejadian ini tidak disebabkan oleh persoalan ekonomi karena istrinya mempunyai usaha membuka warung kecil-kecilan di Emplasen, tempat parkir truk tebu di Pabrik Gula Semboro. Ya, keluarga. Terus Pak? Ya, keluarga karena kan untuk sang laki kan sering ngasih saran kepada istrinya. Tidak boleh tangkar sama tetangga ataupun orang lain. Para lakinya dimarah-marahi terus. Itu penyebabnya. Jadi pemikirnya itu kurang fokus, kurang sportif gitu. Apakah almarhum dengan istri sering bertengkar, Pak? Sering kali. Ketua RT setempat mengaku tidak tahu penyebab detail kejadian tersebut. Kurang tahu kalau penyebabnya, mungkin beban hidup. Perkiraan seperti itu. Beban hidup sangat tinggi. Almarhum sendiri pekerjaannya apa, Pak? Ikut dagang di PG. Tadi pagi, Pak, kira-kira jam berapa nih, Pak? Sekitar jam berapa? Jam 9, setengah 9-an lah. Siapa yang menemukan pertama ini, Pak? Yang menemukan pertama tetangga. Tetangganya, Pak. Dari Semboro, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Sejumlah warga Ambulu yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Ambulu mendatangi kantor BPN Jember yang kedua kalinya.
Kedatangan warga ini untuk menindaklanjuti surat yang dikirim pada tanggal 13 September 2021 terkait permohonan pembatalan sertifikat hak milik nomor 4882 atas nama Halim Huntoro yang mengklaim sebagai hak milik tanah Egendem yang di atasnya ada bangunan Gedung Nasional Indonesia atau GNI Ambulu. Padahal menurut bukti fisik yang tertera di buku kerawangan desa maupun surat keterangan dari notaris menjelaskan bahwa tanah tersebut masih berstatus tanah Egendem yang dikelola oleh Yayasan Tritunggal untuk mengelola bangunan Gedung Nasional Indonesia atau GNI Ambulu sejak tahun 1969. Sementara itu, kedatangan warga Ambulu kini menindaklanjuti surat yang dikirim pada tanggal 13 September 2021 yang isinya tentang permohonan pembatalan sertifikat hak milik tanah Egendem atas nama Halim Huntoro. Terima kasih Pak Bambang. Kami telah mengirimkan surat yang pertama pada tanggal 13 atau 2 minggu yang lalu. Namun sampai hari ini belum ada jawaban dari BPN, sehingga kami mengulangi lagi pada saat ini tanggal 30 untuk menyerahkan dan menyodorkan surat yang kedua. Harapan kami ada tanggapan tentang terbitnya sertifikat GNI atas nama Halim Huntoro. Hasil dari pengaduan ini apa untuk hari ini hasilnya? Sampai saat ini kami belum bisa ditemui oleh Kepala BPN karena beliau masih ada rapat. Namun surat sudah diterima dengan baik, nanti kita akan dihubungi lagi melalui telepon untuk klarifikasi tentang kedatangan kami hari ini. Yang pertama tadi kok belum ada jawaban, apa alasannya? Alasannya BPN masih banyak kesibukan, Pak. Masih banyak kesibukan alasannya? Iya. Itu alasan dari siapa, Pak? Dari kantor BPN, dari petugas BPN yang ada. Iya. Terus harapannya apa sih, Pak? Harapan kita agar BPN memberikan penjelasan kepada kami selaku perwakilan aliansi masyarakat Ambulu untuk menjelaskan runut dan cerita asal-usul terbitnya sertifikat atas nama Halim Huntoro. Padahal status itu? Padahal sampai saat ini yang kami ketahui status dari tanah GNI itu adalah tanah Egendom yang sudah dikuasai dan dimiliki oleh Yayasan Tritunggal yang terbit akte notarisnya pada tahun 1969 8901. Dari pihak petugas BPN Jombang tidak bisa memberikan kejelasan kepada sejumlah wartawan saat dikonfirmasi langsung di kantornya dengan beralasan masih sibuk dan juga Kepala BPN Jombang masih banyak kegiatan di luar. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Grup Jaranan Macan Putih Argopuro asal Kecamatan Panti Jember terus berupaya melestarikan kesenian dan budaya dengan terus menggelar kegiatan pertunjukan di beberapa wilayah di Jember. Dalam pertunjukannya, berbagai macam kesenian ditampilkan oleh grup Jaranan Macan Putih Argopuro ini yang rata-rata masih berusia remaja. Salah satunya menyajikan tarian rampak celeng, tarian wanoro atau disebut lutung kasarung. Tari lutung kasarung ini adalah cerita pantun yang mengisahkan legenda masyarakat Sunda tentang perjalanan Sang Hyang Guruminda dari Kayangan yang diturunkan ke Buana Panca Tengah atau bumi dalam wujud seekor lutung. Sementara itu, menurut Ketua Jaranan Macan Putih Argopuro, pertunjukan kesenian dan budaya ini dilakukan secara rutin dalam 1 minggu 1 kali. Ada kesulitan nggak, Pak, untuk mempersatukan anggotanya ini supaya tetap mempertahankan kesenian ini? Karyanya hari ini ada dari Budalumping, Ganong, Celeng, dan ya Budalumpingnya, Gandrung, rampak. Tonjolkan ini sih dari yang tonjolkan Budalumping sama Barong, celengan. Ini kebanyakan anggotanya ini, pemainnya ini masih usia remaja atau gimana, Pak? Ya, sebagian remaja, kebanyakan remaja. Itu berapa bulan sekali atau berapa lama sekali? 1 minggu 1 kali. 1 minggu sekali. Ini selalu berpindah-pindah tempat atau? Ya, pindah-pindah tempat yang sama. Dari Panti, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Seperti inilah wujud dari maggot atau larva dari jenis lalat besar yang dibudidayakan Mas Hudi, warga Kecamatan Sumbersari, Jember. Di tengah pandemi yang memporak-porandakan ekonomi masyarakat, justru Mas Hudi dapat bertahan dengan budidaya maggot. Dengan ketekunan dan ketelatenan, budidaya maggot ini justru sangat menjanjikan. Mas Hudi tidak ingin untung sendiri, namun dia membagikan keberhasilan ini kepada ibu rumah tangga, pemuda ataupun manula untuk budidaya larva. Lewat pembelajaran dan praktek budidaya maggot yang benar dan juga menghasilkan. Kini Mas Hudi juga memiliki yayasan lingkungan hidup di mana salah satu programnya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang budidaya maggot. Banyak dari kalangan masyarakat yang mengaku beruntung diberi pembelajaran dari Mas Hudi, karena kini lambat laun mulai menunjukkan hasilnya. Menurut Murti, ibu rumah tangga, mengaku senang setelah mendapatkan pembelajaran budidaya maggot dan hasilnya sangat menggiurkan. Begini, ini kan saya juga beserta pelatihan ini kan, maggot DSF ini. Pasar ini sudah jelas menjanjikan, selain apa menjanjikan, karena pakan apapun dari peternakan maupun pertanian itu sangat dibutuhkan, karena manusia tergantung dari itu. Nah, potensi atau sumber daya atau produsen sendiri juga tersedia, itu sampah-sampah. Jadi saya pikir nyambung sih antara pakan maggot itu sendiri dengan pasar yang memang benar-benar dibutuhkan. Dengan online kita bisa merambah pasar manapun dengan kecanggihan IT. Jadi maggot itu adalah solusi buat saya. Alhamdulillah sekali dengan adanya pelatihan ini. Memang saya pemula ya, saya pemula ilmu dari kakak saya. Terus aja ini saya mengetahui dan mengenal ternyata ya makhluk yang begitu mungkin banyak orang melihat agak jijik lah. Ternyata itu merupakan salah satu aset, atau kalau saya sekarang tahu ternyata dia itu penyelamat lingkungan hidup, karena dia bisa membuat sampah-sampah itu menjadi bermanfaat untuk kita. Sementara itu Mas Hudi mengaku Indonesia masih import maggot dari Amerika dan negara lainnya. Maggot kini sangat dibutuhkan di Indonesia sebagai pengurai sampah organik, bahan baku konsentrat, dan pakan ternak. Saat ini pemasaran maggot sangat mudah. Banyak perusahaan peternakan dan lembaga di bidang lingkungan hidup menerima larva dengan harga menjanjikan. Agar pemasaran dari para pemula lancar, Mas Hudi mengaku menerima mereka dengan harga per kilogram sebesar Rp7.000. Menurut Mas Hudi, untuk membudidayakan maggot sangat mudah. Secara sederhana hanya butuh telur larva dari indukan lalat BSF dengan diternakan dalam sebuah waring. Setelah membentuk larva, kemudian diberi makan ampas tahu. Selanjutnya diberi makanan sesuka hati, seperti sisa buah, sisa nasi, sisa ikan, dan lain-lain. Maggot siap panen pada usia 20 hari dan dapat digunakan sebagai pakan unggas dan ikan karena mengandung protein yang mencapai 40%. Sangat potensi sekali ya, karena di saat kita tidak bisa kemana-mana, harus standby di rumah, sementara kita harus berhadapan dengan urusan wasting ya, sampah itu yang khususnya sampah rumah tangga. Ini maggot ini sebagai hero ya, dalam penguraian sampah organik. Karena kita tahu sendiri, kayak di DKI Jakarta aja sampah organik itu sampai gubernur menganggarkan 7T ya untuk per tahun. Nah, ini kalau dengan adanya maggot ini bisa terurai dengan zero cost. Selain dari efek untuk lingkungan menjadi bersih, yang efek kedua ada nilai ekonomi yang bisa diterima oleh masyarakat, baik secara komersial besar maupun skala rumah tangga. Jadi kita memang edukasi dari pihak yayasan itu, Yayasan Lingkungan Hidup Adeguna, untuk sebenarnya tingkat rumah tangga yang kita prioritaskan. Karena maggot ini bisa mensubstitusi namanya bahan baku konsentrat yang namanya MBM, dan insya Allah kebutuhannya besar sekali, Pak. Karena sampai hari ini kan kita masih impor dari Amerika, dari Australia. Nah, sementara maggot ini bisa menggantikan ke bahan baku yang MBM tadi.
selain bisa untuk unggas, bisa untuk ke ruminansia maupun ke akuatik. Dari Jember, Yudisari, Jember 1 TV melaporkan.